Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Indah, bercahaya, ketaatan. Terkadang masa lalu kita adalah sesuatu yang gelap yang menghadirkan murka Allah Subhanahu wa taala, dosa, maksiat. Tapi kita tidak boleh tenggelam pada masa lalu yang gelap itu. Kita harus memandang masa depan yang jauh. Kita harus melihat bahwa masa lalu itu harus segera dikubur dengan berbagai macam kebaikan yang ada. Seperti pesan Nabi Muhammad SAW, dan ikutilah perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, semoga dapat menghapusnya. Ini adalah sesuatu yang pertama kita harus tanamkan itu bahwa kita tidak boleh larut terhadap masa lalu kita. Bahkan kita harus segera hadir masa hari ini untuk memperbaiki sisa waktu yang Allah berikan. Iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan, karena kebaikan itu dapat menghapusnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, inilah pesan Rasulullah kepada umatnya yang mempunyai dosa masa lalu agar memanfaatkan sisa waktu yang Allah berikan untuk terus memperbaiki diri, melakukan amal kebaikan. Hal ini pula dilakukan mantan perampok Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad adalah seorang perampok yang keberadaannya amat ditakuti oleh masyarakat Arab saat itu. Suatu hari, seorang yang takut akan kehadirannya membaca Al-Quran demi memohon perlindungan. Tak disangka bacaan Al-Quran itu menyentuh hatinya dan membuka pintu hidayah padanya. Hingga tahun demi tahun ia menjadi sosok yang ahli beribadah dan kerap didatangi orang-orang yang membutuhkan nasihat darinya. Suatu hari beliau bertemu dengan seorang yang sudah berusia tua dan kemudian terjadilah dialog Fudail dengan orang itu. Kemudian seorang itu bertanya, bagaimana aku bisa menjawab pertanyaan di akhirat nanti? Maka Fudail mengeluarkan kalimat yang luar biasa. Kalimatnya adalah bahwa perbaikilah apa yang tersisa, Allah akan ampuni apa yang telah berlalu. Kalau kau tidak baik pada apa yang tersisa, maka Allah akan hukum apa yang telah berlalu dan apa yang tersisa. Artinya bahwa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Dosa-dosa itu mari kita tutup. Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib hambanya. Allah Maha menutupi dan kita adalah hambanya yang selalu meminta pada Allah agar tidak membongkarnya di dunia dan di akhirat nanti. Ya, Fudail juga berpesan dalam memperbaiki kejalan Allah, sudah sepatutnya tidak menceritakan aib dosa-dosa kita yang telah lalu sebagaimana Allah Ta'ala menutupi aib kita. Rasulullah bersabda, seluruh umatku mu'afa, dimaafkan dosanya kecuali orang yang melakukan dengan terang-terangan. Dan sesungguhnya melakukan dengan terang-terangan yaitu seorang melakukan sesuatu perbuatan kemaksiatan pada waktu malam, lalu dia memasuki pada waktu pagi, kemudian mengatakan, hai fulan, kemarin malam aku telah melakukan demikian dan demikian. Dia telah melewati malamnya dengan ditutupi kemaksiatannya oleh Rabb-nya, penguasanya, Allah, dan dia masuk pada waktu pagi menyingkapkan tirai Allah darinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis qudsi disampaikan Allah Ta'ala itu membuka tangannya di malam hari untuk siapapun yang berdosa di siang hari, dan Allah membuka tangannya di siang hari untuk siapapun yang berbuat dosa di malam hari. Dan yang paling penting adalah jangan menceritakan dosa itu pada orang lain. Jangan dengan bangga menceritakan pada orang lain, karena kalau sudah kita ceritakan pada orang lain, kita masuk dalam kelompok orang-orang yang disebut oleh Nabi sebagai Al-Muhajirun. Al-Muhajirun adalah orang-orang yang melakukan dosa dalam kesendiriannya
kemudian Allah telah menutupi kesalahan dia, tapi dia tidak dibuka, ternyata dia membuka dosa itu pada orang lain. Orang yang seperti itu oleh Nabi Muhammad disebut sebagai orang yang tidak akan pernah mencium wanginya surga. Padahal aroma yang wangi dari surga itu tercium dari jarak sekian tahun perjalanan. Teman-teman, maka jangan ceritakan aib kita agar Allah menutupi aib kita. Setiap orang yang hendak berbuat dan memperbaiki dirinya sering kali kerap dibayang-bayangi dosa masa lalu dan khawatir dosa itu tidak diampuni. Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa hambanya yang meminta ampun dan berbuat tidak terkecuali para pendosa yang melakukan dosa besar di masa lalunya. Bahkan terdapat sahabat yang taubatnya bisa mensucikan dosa seluruh umat di dunia. Siapakah dia? Dosa apa yang dilakukannya? Dan bagaimana ia bertobat? Berikut kisah lengkapnya. Salah satu sahabat yang terbelenggu oleh dosa masa lalu adalah Ma'is bin Malik. Ia telah berbuat dosa besar, yakni berzina dengan gadis yang tinggal dekat dengan rumahnya. Perasaan bersalah terus menghantui Ma'is hingga ia memutuskan pergi menghadap Rasulullah. Ya, Ma'is berterus terang pada Rasulullah atas dosa yang ia pernah berbuat. Begitu datang Ma'is berkata, "Tahirni ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi, pergi, tobatlah, istighfarlah pada Allah. Nabi memalingkan wajahnya, lalu dikejar oleh Ma'is. Ma'is berkata, "Tahirni ya Rasulullah, sucikan saya ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, pergi, istighfarlah, minta ampun sama Allah. Kemudian Nabi memalingkan wajahnya. Kemudian Ma'is mengejar wajah Nabi. "Tahirni ya Rasulullah, sucikan saya ya Rasulullah." Rasulullah pergi, mohon ampun pada Allah. Allah Maha Pengampun, sambil memalingkan wajahnya. Dan dia mengejar yang keempat kalinya. "Tahirni ya Rasulullah." Baru Nabi berkata pada orang-orang yang ada di sekelilingnya, "Apakah dia gila?" Mereka mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." "Apakah dia minum khamar sehingga dia mabuk hingga tidak tahu apa yang dikatakannya?" Para sahabat mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Maka kemudian Nabi mengatakan, "Aku harus mensucikanmu dari apa? Dari dosa apa? Dari kesalahan apa?" Dia mengatakan, "Zina itu ya Rasulullah. Aku telah berzina ya Rasulullah." Ya, Ma'is berharap dosa besarnya dapat disucikan. Lalu bagaimana sikap Rasulullah? Maka kemudian dengan pengakuan itu, Ma'is singkat kata dihukum dengan hukuman rajam. Batu-batu kecil diambil, digunakan untuk melempari sampai dia meninggal. Tentu sangat menyakitkan. Tapi itu cara mensucikan dia. Seusai Ma'is dimakamkan secara Islami, para sahabat berkumpul. Mereka berdiskusi apakah hukuman Ma'is bin Malik diterima, dapat mensucikannya dari dosa zina. Apakah Allah Ta'ala sudah menerima tobatnya karena dosa yang ia lakukan terlampau besar. Selama 3 hari permasalahan ini masih hangat diperbicarakan para sahabat. Hingga Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka memberikan penjelasan. Sampai kemudian Rasul hadir di hadapan para sahabat. Para sahabat itu Nabi mengucapkan salam. Nabi duduk di antara mereka. Kemudian Rasul mengatakan, mohonkan ampun untuk Ma'is. Maka para sahabat mengatakan, "Ghafarallahu Ma'is." Semoga Allah mengampuni untuk Ma'is. Dan kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya dia telah bertobat. Andai tobatnya dibagikan untuk umatku, maka cukup untuk seluruh umatku. Subhanallah, Ma'is mensucikan dirinya dengan cara itu karena saat itu ada pengadilan Islam di negeri-negeri hukum hudud ditegakkan, maka itu cara mensucikan dosa. Maka dengan ridho diterima dan justru ia melakukan perbuatan yang cukup, bahkan cukup bukan hanya untuk dirinya
semua dosanya, bahkan cukup dibagikan orang lain. Itu Ma'is radhiyallahu anhu. Ya Allah, terimalah tobat Ma'is bin Malik. Bahkan bila tobatnya dibagikan kepada seluruh umat, tobatnya masih tersisa. Teman-teman yang dirahmati Allah, suatu hari Rasulullah bercerita di depan para sahabat tentang seorang pria dari Bani Israel yang telah membunuh 99 jiwa. Pria ini datang ke seorang alim untuk bertanya, apakah dosa yang amat besar itu dapat diampuni? Datang kepada orang yang alim bertanya, apakah saya diampuni Allah? Orang alim itu melihat dosanya begitu besar, maka Allah tidak akan mengampunimu. Maka dibunuhlah alim itu, maka genaplah 100 orang. Kemudian bertanya lagi kepada orang yang lebih alim lagi, orang yang alim betul, dan kemudian bertanya, apakah Allah mengampuni dosa saya? Orang alim itu mengatakan, Allah mengampuni dosa sebesar apapun, tapi tinggalkan negerimu, karena negerimu negeri yang buruk. Artinya adalah bahwa yang menjadikan dia sangat jahat adalah lingkungannya. Maka dia harus meninggalkan lingkungannya, dan dia tinggalkan lingkungannya. Ya, pria Bani Israel itu meninggalkan kampung halamannya, namun belum sampai di tempat tujuan ia wafat. Lalu bagaimana dengan dosa-dosanya? Di tengah perjalanan belum sampai pada tujuan, Allah wafatkan orang itu. Begitu Allah wafatkan, turunlah malaikat azab dan malaikat rahmat. Yang mereka berbeda pendapat tentang di mana posisi orang ini. Tapi dimenangkan oleh Allah, yang dimenangkan adalah malaikat rahmat. Bahwa orang ini walaupun belum sempat beramal banyak, tidak sebanding dengan berbagai macam dosa dan kesalahan yang begitu besarnya, menumpahkan 100 orang yang tidak berdosa, tetapi semua itu diampuni oleh Allah. Hanya dengan sebuah niat baik untuk dia pergi meninggalkan semua keburukan masa lalunya. Maka tinggalkanlah keburukan masa lalu. Nabi kisahkan itu di hadapan para sahabat. Nabi ceritakan itu di hadapan sahabat supaya semua mengambil pelajaran. Mungkin ada masa lalunya gelap, tetapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Menutupi. Mintalah ampunan Allah, mintalah Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, di tengah-tengah kita masih ada berapa orang yang belum bisa merasakan rahmat dan karunia Allah. Ini karena mereka masih melakukan perbuatan dosa seperti minuman keras, berjudi, dan perbuatan dosa lainnya. Tidak sedikit juga yang menghadapi situasi tersebut, kita tidak sabar dan berbondong-bondong melaknat mereka. Rasulullah menasihati dengan tegas perbuatan kaum muslimin yang melaknati saudaranya yang berbuat dosa. Di zaman Nabi bahkan ada seorang sahabat yang senang sekali mabuk. Sahabat Nabi sholat di belakang Nabi, tapi minum khamar. Setiap minum khamar ketahuan dicambuk oleh Nabi. Hukumannya dicambuk. Minum khamar lagi dicambuk. Orang yang senang dengan Nabi, menghibur Nabi. Ketika Nabi melihat seperti itu, sahabat lain juga melihat seperti itu, maka sahabat melaknat sahabat yang suka mabuk itu. Semoga Allah melaknatmu, semoga Allah melaknatmu. Seringkali mabuk, berkali-kali dicambuk, tetap saja mabuk. Nabi memarahi sahabat yang melaknat, karena laknat itu artinya mendoakan agar dia jauh dari rahmat Allah. Kalau orang jauh dari rahmat Allah, artinya masuk neraka. Nabi katakan, kamu jangan bantu setan untuk mengalahkan saudaramu. Itu saudaramu sudah kalah oleh setan. Kemudian kamu caci maki, kamu doakan doa yang buruk, maka dia akan semakin kalah oleh setan. Kemudian Nabi mengeluarkan kalimat ini, luar biasa. Kadang orang jatuh dalam kesalahan berkali-kali, dalam dosa berkali-kali, tetapi sepanjang dia mencintai Allah dan Rasulnya, Nabi mengatakan, karena yang aku tahu, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Hanya kali ini belum bisa lepas dari dosanya, maka begitulah sikap yang luar biasa.
Sebab boleh jadi di balik dosa besar yang dilakukan berulang-ulang ada sedikit niat untuk bertobat dan memperbaiki diri. Katakanlah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka teruslah memohon ampunan kepada Allah, dan doa Nabi Adam berikut ini bisa kita lapaskan. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni diri kami dan memberi rahmat pada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Bahkan di dunia ini memang tidak ada orang yang tidak berdosa. Nabi mengatakan, kalau kalian tidak berdosa, maka Allah akan menghadirkan suatu kaum, suatu generasi kaum yang berdosa, kemudian mereka minta ampun pada Allah, kemudian Allah ampuni mereka. Artinya di dunia ini memang begitu. Bukan berarti kita menentang dosa, tapi orang pasti terjebak kesalahan, khilaf ataupun dosa, dan itu adalah sesuatu yang harus kita taubati. Maka tobat itu adalah merupakan sebuah aktivitas panjang dalam hidup kita. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah terus memberikan hidayah dan petunjuknya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita akhir kehidupan yang baik. Ketika kita tinggalkan dunia ini, kita tidak sedang berbuat dosa, tapi kita sedang melakukan amal-amal ketaatan.